Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, hari ini saya kedatangan Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hari ini juga kami nanti kedatangan Pak Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, saya mengharapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu mempersingkatnya, mungkin silakan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini kami lakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung nomor 2624/MD2/11/2023 tanggal 14 November 2023 yang meminta kami BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut, kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya, deputi investigasi, dan tentu saja oleh Jaksa Agung Pidana Khusus. Demikian Pak Jaksa Agung, terima kasih. Baik, teman-teman, nanti waktu akan kami serahkan ke Jampitsus dan ke Pak Ibu Deputi dan tentunya Pak Bambang, Profesor Bambang. Dan silakan kalau teman-teman mungkin mau mendalami pertanyaan-pertanyaan, silakan, dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Demikian teman-teman, dan pada Pak Jampitsus, Pak Jampitsus dan Ibu Deputi untuk formalitasnya. Pak Prof Bambang, ini Pak Prof Bambang gimana nih kurang ini pakai ini.
Hah? Hanya ini, Pak. Kalau biasanya guru itu bisa berdiri, Pak. Pak, untuk sebelum Bapak meninggalkan tempat, nanti Pak Jambisus sama Bu Deputi untuk menyerahkan secara simbolis. Silakan Pak di depan Pak, biar sama media Pak. Pak Jaksagung di depan Pak. Di depan Pak, biar kelihatan di media. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Bapak Jambisus, Pak Jaksagung dan Kepala BPKP, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Teman-teman media yang saya banggakan ya, pada siang hari ini silakan teman-teman media menanyakan segala sesuatunya terkait dengan 271 yang menjadi polemik di masyarakat. Yang ahli kita hadirkan, yang punya ajak kita hadirkan Bapak Jambisus, sekaligus yang melakukan investigasi tentang kerugian negara kita hadirkan pada pagi hari ini dan siang hari ini. Monggo, apa Pak Jambisus duluan, apa Ibu duluan? Pak Jambisus duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sehat, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Sari selaku Deputi Investigasi, Prof. Bambang sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyidik untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Jadi rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silakan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss.
diperdebatkan, saya dengar tuh. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Campitsus, rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli. Ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat, 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung, karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan. Silakan. Prof, silakan Prof. Di sini juga bisa, di sana juga bisa. Baik, terima kasih Pak Campitsus dan Bu Deputi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menyambung seperti apa yang pernah saya sampaikan di press conference bulan Februari, kalau nggak salah, tahun 2024, maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7/2014, maka wilayah tersebut harus dibuktikan rusak secara saintifik. Untuk memastikan itu, maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah ya, yang berada di Bangka Belitung. Jadi kami datangi, kami mengambilan sampel ya, termasuk contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu ya,
katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas, kita ambil, disampling, disaksikan oleh penyidik, kemudian termasuk juga vegetasi yang di atasnya, ya, dan itu satu lokasi, tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik begitu ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Ya, jadi ada hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya, disaksikan oleh penyidik tentu saja dengan berita acara dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Nah, dari situlah kemudian kami tahu ya, ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi kerusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri, misalnya di tahun 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu, kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022, sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami, ya, kemana mereka melakukan ekspansi itu, ya, di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya, dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun, sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Dan sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di sini. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi, maka itu harus dipulihkan. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan, lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Karena pada akhirnya kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab negara. Jadi ada 3 ya, yang poin 1 dan 2 itu adalah hak negara, yang dalam hal ini akhirnya dirusak, sehingga mestinya dapatkan sesuatu ya dari hasil tambang itu, ternyata kita lihat ada terjadi environmental destruction. Yang kedua itu, yang juga penting adalah itu harus dipulihkan, ya, karena masyarakat ya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan juga bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang PT Timah Terbuka. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi kewajiban negara. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jampitsus. Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan media yang bertanya atau mendalami kasus ini, silakan. Biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan, maju depan. Sini Mas. Biar teman-teman media yang lain juga dengar.
Bangka Belitung lah sebetulnya. Erzaldi itu kemarin diperiksa. Sejauh mana Pak keterlibatan dari Erzaldi itu? Karena kan nggak mungkin kalau Pak Erzaldi itu nggak mengetahui dalam RAKB, karena itu aja Pak. Ini yang jawab nih Pak Jampisus nih. Harusnya yang ditanyakan seputaran tentang 271 dan berkembang menjadi 300 triliun. Tapi tidak apa-apa, bisa dijawab sama beliau. Silakan Pak Jampisus. Terima kasih ya. Sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan banyak mengenai kualifikasi kerugian negara yang selama ini diperdebatkan di 271 agar clear. Banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan. Kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP, sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertanggungjawabkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial. Nanti silakan teman-teman, saya berharap itu dapat digali karena mumpung ada BPKP dan ahli. Nah, pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan Erzaldi, mantan gubernur. Pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik, ya, statusnya sebagai saksi. Beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali pemerintahan yang juga menjadi tanggung jawab gubernur adalah kesejahteraan masyarakatnya. Maka kita ingin tahu sampai sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap perekonomian masyarakat setempat, pemasukan bagi pemerintah provinsi, dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki. Salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur. Jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Erzaldi ini, apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis timah ini. Kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan, ada kerusakan ekosistem dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Bambang bagi pemerintah daerah. Jadi itu kepentingan pemeriksaan dengan status beliau sebagai saksi. Ya. Oke. Jadi saya rasa cukup. Ya, saya kira itu cukup ya penjelasan dari Pak Jampisus. Ada lagi? Monggo. Halo, cek. Izin Pak Jampisus, saya Irfan dari IDN Times. Mau bertanya Pak, dari kerugian negara 300T ini, apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka, dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini? Kemudian yang terakhir Pak, sejauh ini dari 23 tersangka, tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan Kementerian BUMN, bersih-bersih BUMN, itu kita implementasikan
dengan mendahulukan proses pidana. Dengan harapan apabila proses pidana ini selesai, perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh Kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading sektornya. Jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukkan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu ini ada korelasinya dengan TPPU. Penyidik dalam pencarian aset itu menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik, apa yang alatnya yang digunakan seperti smelter disita. Nah, ini kan bukan hasil kejahatan, tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, semua itu sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja. Akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU, dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan. Mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset. Jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear, sudah kita umumkan yang kena siapa saja. Setiap ada penetapan kita sudah sampaikan. Tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa, mohon maaf kami belum bisa sampaikan, takut anak-anak kehilangan aset. Anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu. Jadi itu ya. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi belum bisa kami sampaikan secara real, tetapi nanti dalam surat dakwaan pasti akan disampaikan. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Pak Jaksa Agung sudah menyampaikan ini akan segera dilimpahkan. Silakan.